ketersediaan faktor produksi adalah terbatas. Yang kedua, keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga, dibutuhkan sikap rasional berusaha dengan cara menggunakan dan mengalokasikan faktor produksi secara efisien. Yang kedua yaitu penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Pendapatan faktor produksi terdiri dari dua, yaitu faktor produksi dalam perekonomian dimiliki seseorang atau bukan benda bebas. Yang kedua, dalam memperolehnya, perusahaan mengeluarkan biaya berupa gaji, sewa, dan lain-lain yang terdistribusikan kepada masyarakat pemilik faktor produksi. Teori produktivitas marginal. Yang pertama, menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Jumlah faktor produksi yang digunakan perusahaan adalah yang mendatangkan keuntungan maksimum bagi perusahaan, yaitu pada saat biaya tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada faktor produksi itu sama dengan penjualan tambahan akibat penggunaan faktor produksi itu. Yang dimaksud dengan menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan ialah misalnya perusahaan akan menambahkan seorang pegawai dengan gaji 2.000. Berapa tambahan penjualan yang disumbangkan oleh pegawai tersebut agar perusahaan masih mendapatkan manfaat dari pegawai tersebut sekaligus memperoleh laba maksimal. Marginal revenue atau MR atau penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan produksi jika jumlah produksinya ditambah. Sedangkan marginal cost atau MC adalah tambahan biaya produksi jika jumlah produksinya ditambah. Pada tabel kita bisa lihat bahwa alternatif pertama tidak rasional, sebab dengan menambah pegawai tersebut, laba perusahaan masih bertambah 2.000. Alternatif keempat tidak rasional, sebab penambahan pegawai tersebut menyebabkan perusahaan merugi 1.000. Alternatif ketiga paling rasional, sebab sampai pegawai tersebut laba tidak bisa ditambah lagi atau sudah maksimal. Permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama, asumsi. Asumsi terdiri dari tiga, yaitu yang pertama harga output konstan. Yang kedua, hanya satu faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah. Yang ketiga, pasar faktor produksi adalah persaingan sempurna. Hanya satu saja faktor produksi yang jumlahnya penggunaannya dapat diubah-ubah. Misalnya, tenaga kerja, perusahaan memilih faktor produksi yang dapat mengalami perubahan itu dalam pasar faktor produksi yang bersifat persaingan sempurna. Pada tabel telah dijelaskan bahwa dari angka-angka yang ditunjukkan pada tabel dapat diketahui bahwa jumlah output atau total produk memang mengalami pertambahan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah tenaga kerja. Akan tetapi hasil lebihnya atau marginal produknya tidak selalu sebanding. Pada kurva telah dijelaskan bahwa dalam grafik 1 ditunjukkan kurva fungsi produksi yang dibuat berdasarkan kepada angka-angka yang terdapat dalam kolom 1 dan 2 pada tabel sebelumnya. Kelihatan bahwa hukum hasil lebih yang semakin berkurang mempengaruhi fungsi produksi. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari bentuk kurva yang kenaikannya semakin lama semakin kurang menanjak. Dalam grafik 2 menunjukkan bentuk kurva MPP yang menurun. Bentuk kurva MPP seperti itu menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambahkan kemampuan produksinya adalah lebih rendah dari tenaga kerja yang sebelumnya. Kurva MPP dibuat berdasarkan angka-angka dalam kolom 3 dari tabel sebelumnya. Dalam grafik 3 yaitu kurva MRP, yaitu kurva yang menggambarkan hasil penjualan produksi marginal. Jumlah faktor produksi yang digunakan dengan menggunakan tabel, apabila harga faktor produksi sebesar 1.000, maka penggunaan tenaga kerja optimal sebanyak 4 orang. Apabila menambah tenaga kerja lagi menjadi 5 orang, maka marginal cost-nya besar dari marginal revenue, yaitu 1.000 banding 800 atau rugi 200. Permintaan faktor produksi pada pasar persaingan tidak sempurna. Pada tabel dijelaskan bahwa dalam pasar yang bersifat persaingan tidak sempurna, harga akan menjadi semakin rendah pada tingkat produksi atau penjualan barang yang semakin tinggi. Harga yang semakin rendah ini menyebabkan hasil penjualan dan hasil penjualan marginal
pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja adalah lebih rendah dari yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna. Dalam tabel dan kurva menunjukkan bila tiga tenaga kerja yang digunakan MPP lebih rendah dari gaji tenaga kerja, atau marginal revenue-nya lebih kecil dari marginal cost-nya. Dengan demikian, keuntungan maksimum dicapai pada penggunaan tenaga kerja sebanyak 2 orang. Kurva hasil penjualan produksi marginal atau MRP dalam pasar persaingan tidak sempurna selalu terletak di sebelah kiri dari MRP pasar persaingan sempurna. Sifat permintaan atas faktor produksi terdiri dari 2. Yang pertama, permintaan terkait, yaitu permintaan seseorang terhadap faktor produksi ditentukan oleh faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang yang dapat dijual oleh orang tersebut yang menguntungkan. Yang kedua, kurva permintaan faktor produksi menurun ke kanan ke bawah, yaitu 1. Bentuknya menurun ke kanan ke bawah disebabkan jika harga faktor produksi meningkat, permintaan output perusahaan akan menurun karena harganya dinaikkan. Perubahan harga faktor produksi akan menimbulkan penggantian faktor produksi dari mahal ke faktor produksi yang murah. Sebagai akibat dari pengaruh hasil lebih yang semakin berkurang, pergeseran kurva faktor produksi terdiri dari 2. Yang pertama, perubahan permintaan atas barang yang dihasilkan atau diproduksi bisa menguat atau melemah tergantung penyebab perubahan permintaan konsumen. Yang kedua, perubahan harga dari faktor produksi yang digunakan. Jika harga faktor produksi lain semakin mahal, maka faktor produksi yang kita gunakan permintaannya bertambah. Faktor penentu elastisitas permintaan faktor produksi terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan, yaitu semakin besar elastisitas permintaan atas barang yang dihasilkan, semakin besar pula elastisitas permintaan faktor produksi karena derivat atau demand. Kedua, perbandingan antara biaya yang dibayarkan kepada faktor produksi dengan biaya total. Yang ketiga, tingkat penggantian di antara faktor produksi. Yang keempat, tingkat penurunan produktivitas marginal atau MPP. Syarat penggunaan optimum faktor-faktor produksi terdiri dari 2 macam. Yang pertama, gabungan faktor produksi yang meminimumkan biaya. Terdapat beberapa syarat. Yang pertama, syarat untuk kasus harga faktor yang sama adalah masing-masing faktor produksi harus digunakan sehingga mencapai tingkat di mana MPPC sama dengan MPPL. Yang kedua, syarat umum kasus harga faktor berbeda adalah penggunaan faktor produksi akan meminimumkan biaya apabila setiap rupiah yang dibayarkan kepada faktor produksi menghasilkan produksi marginal yang sama besarnya. Rumus permintaan terhadap faktor-faktor produksi ialah yang pertama, MPP per rupiah dari modal, yaitu MPPG bagi PC. MPP per rupiah dari tenaga kerja, yaitu MPPL bagi PL, di mana PC adalah harga per unit modal dan PL harga per unit tenaga kerja. Sesuai dengan syarat peminimuman biaya di atas, yaitu MPPG per rupiah harus sama dengan MPPL per rupiah. Maka syarat peminimuman biaya dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. MPPC bagi PC sama dengan MPPL bagi PL. Apabila MPPG bagi PC adalah lebih besar dari MPPL bagi PL, perusahaan perlu menambahkan penggunaan modal dan penggunaan modal dikurangi dan penggunaan tenaga kerja ditambahi. Yang kedua, gabungan faktor yang memaksimumkan keuntungan. Seperti syarat yang diterangkan, syaratnya adalah harga faktor produksi beras harus sama dengan hasil penjualan marginal atau MRP-nya. Dengan demikian, kalau tenaga kerja yang digunakan, maka syarat untuk memaksimumkan keuntungan adalah PL sama dengan MRPL atau MMPL bagi PL sama dengan 1. Dan kalau yang digunakan adalah modal, maka syarat untuk memaksimumkan keuntungan adalah PC sama dengan MRPC atau MMPC bagi PC sama dengan 1. Karena MRPL bagi PL sama dengan 1,
dan bagi PC sama dengan 1, maka dari kedua persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa MMPC bagi PC sama dengan MMPL bagi PL sama dengan 1. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.